Tan Yun akan membunuh 16 Han Sanren di tempat. Jangan. Tentu saja tidak. Menurut aturan klan, mereka yang ingin menyakiti orang lain bisa dilukai, mereka yang ingin membunuh dapat dibunuh. Semua konsekuensi akan ditanggung oleh mereka yang memilih masalah. Tan Yun, aku mengutukmu untuk tidak mati. Han Sanren terus meraung, aku, Han Sanren, akan menunggumu di neraka. Kalau begitu tunggu saja. Tan Yun berdiri dengan acuh tak acuh, dan mengamati 15 murid lainnya dari rahim spiritual lapis ke-8. Saya beritahu Anda, kecuali ada aturan dan peraturan, tidak ada dari Anda yang ingin hidup hari ini. Bawakan saya beritahu Murong Kun, jika Anda ingin membunuh Lao Su, maka dia akan memiliki kesadaran untuk dibunuh. Gulungan. Mendengar itu, Han Sanren dan 16 orang lainnya bergerak menuju formasi teleportasi di salju, merangkak perlahan, menyeret noda darah panjang di salju. Tan Yun sedikit menyesuaikan jubahnya, dan ketika dia bolak-balik di antara 16 orang untuk memimpin menuju formasi teleportasi, cibiran tiba-tiba terdengar, Tan Yun, kamu adalah metode yang bagus. Tidak buruk, tidak buruk, tahap ke-8 telah menyebabkan situasi pemotongan 16, sungguh luar biasa, hahaha. Hah, Tan Yun mengerutkan kening, pikiran di benakmu berjalan cepat, memikirkan siapa orang itu. Keluarga Liu di kota Mochizuki dihancurkan sendiri. Meski sudah lebih dari 3 bulan, kota Mochizuki masih jauh dari Huang Fu Shengzong. Menurut perhitungan waktu, bahkan jika kerabat Liu Boyi ingin pergi ke Huang Fu Shengzong, keluarga Liu akan menghilang. Koci Liu Rulong, sekarang ini juga harus dalam perjalanan. Tan Yun menyimpulkan bahwa orang itu bukanlah Liu Rulong. Mungkinkah Wang Futong, atau Ling Hu Changkong? Saat ini, Tan Yun sedang mendekati musuh. Bum-bum, ketika salju runtuh dan salju beterbangan, 33 anak muda melompat keluar, di antaranya 32 murid dari lapisan ke-9 alam kelahiran spiritual. Sosok mereka berkedip sangat cepat, dan Tan Yun disegel dalam kedap udara. Dengan erat, di kerumunan yang mengelilingi Tan Yun, 2 murid dengan hormat menghindar ke kedua sisi, dan segera, Ye Tian, sosok kekar, muncul di depan Tan Yun sambil tersenyum. Penyempurnaan besar embrio roh. Tan Yun berkata dengan dingin, apakah kamu Ling Hu Changkong? Kamu tidak menaruh emas di wajahmu. Bagaimana saudara Ling Hu bisa mengambil inisiatif untuk berurusan denganmu? Ye Tian mencibir pada Tan Yun, mencemooh. Ye Tian yang berada di peringkat ke-98 di daftar Qianlong memang memiliki modal yang membanggakan. Tan Yun mendengar bahwa pihak lain bukanlah Ling Hu Changkong, yang teratas dalam daftar Qianlong. Tiba-tiba, dia merasa lebih percaya diri, apa yang kamu inginkan? Testuk, apa yang kamu bicarakan? Ekspresi Ye Tian dingin, dan tidak ada keraguan, kamu tahu bahwa Wei Qi adalah orangnya Brother Ling Hu. Jadi kamu masih berani membunuh. Hanya ada satu cara sebelum kamu, dan itu adalah kematian. Tan Yun, apakah kamu menyelamatkan dirimu dari rasa sakit darah dan daging, atau kamu ingin kami melakukannya? Ketika Tan Yun mendengar kata-kata itu, dia terlihat tenang, tetapi sebenarnya dia siap untuk pertempuran yang menentukan. Hidup Tan Yunku ada di sini. Kamu bisa mengambilnya jika kamu memiliki kemampuan. Tan Yun Xing menembakkan 2 warna kejam di matanya, dengan tegas mengatakan, saya tidak ingin membunuh, jadi saya menyarankan Anda untuk mengatur waktu. Ketika cincin Tan Yun Qiankun bersinar, dan ruang di depannya sedikit beriak, pedang panjang prajurit roh tingkat tinggi muncul entah dari mana dari tangan kanannya. Mereka yang menentangku mati. Tan Yun mengayunkan pedang panjangnya dengan tiba-tiba, penuh aura pembunuh. Hahaha, cukup sombong. Tapi aku mengerti kalau kamu bisa sombong. Ye Tian mencemooh Tan Yun, lalu melirik 32 orang, suaranya menjadi agak dingin, bunuh aku. Membunuh. 32 orang meletus dengan kekuatan spiritual, memegang pedang panjang, berubah menjadi bayangan kabur, dan mengepung dan membunuh Tan Yun. Ledakan. Tan Yun menginjak tanah dengan kedua kakinya, menyebabkan salju pecah dan tubuhnya terangkat ke langit.
Desir-desir. Ketiga murid itu mengarahkan jari kaki mereka ke tanah, dan bayangannya seperti tiga naga naik ke udara, mengayunkan pedang mereka ke arah Tan Yun yang tingginya 15 kaki di langit. Mata Dewa Hongmeng. Saat Tan Yun berhenti tinggi di langit, pupil matanya yang dalam memancarkan cahaya merah yang misterius, dan tatapan yang menakjubkan mengenai mata ketiga orang yang telah terbunuh. Segera, mata mereka bertiga tumpul, dan ketika mereka akan jatuh ke langit, tubuh Tan Yun tiba-tiba jatuh, dan sementara pergelangan tangannya berputar dengan kecepatan tinggi, dia membawa tirai pedang yang tajam dan menyelimuti ketiganya, mereka. Pompa engah-engah, darah berkobar, daging dan darah beterbangan, dan mereka bertiga berubah menjadi potongan-potongan mayat di tirai pedang, wow. Ditaburkan di salju di bawah. Hah. Ye Tian membuka matanya lebar-lebar, dengan ekspresi luar biasa di matanya. Karena Tan Yun menghadapnya di langit, dia tidak melihat murid Tan Yun yang haus darah dan darah dalam saat ini. Petik 2. Kamu bukan lawannya, semua mundur, aku akan menghadapinya. Saat Ye Tian berteriak, Tan Yun, yang terbang tinggi di langit, langsung saling memandang dengan 29 orang yang tersisa, bibirnya menggeliat, beri aku bersama ayo, bunuh dia. Ya, 29 orang yang membunuh Tan Yun, dengan ekspresi kusam dan mata kusam, berbalik dengan cepat, memegang pedang mereka ke arah Ye Tian dengan aura pembunuh. Apakah kamu gila? Aku Ye Tian, bukan Tan Yun. Ye Tian terus mengayunkan pedangnya untuk memblokir dan mundur selama pengepungan. Setelah Tan Yun mendarat, rambutnya bergerak tanpa angin, seperti dewa pembunuh tanpa jejak emosi. Sepasang murid darah menatap Ye Tian yang terkepung, dengan suara seperti iblis yang terus menghantui jiwa 29 orang. Jauh di lubuk hati, bunuh dia dan hancurkan dia berkeping-keping. 29 orang bergema dan meraung, bunuh, membunuh, membunuh, hancurkan dia berkeping-keping. 29 orang segera menggunakan ilmu pedang mereka sendiri. Tiba-tiba, cahaya pedang 10 zang yang berwarna-warni menyinari fajar dan menelan Ye Tian yang kalah dengan aura perkasa. Alasan mengapa Ye Tian mundur dengan mantap adalah karena dia hanya bisa bertahan tetapi tidak menyerang, karena 29 orang yang menembak dirinya sendiri adalah orang-orang yang setia padanya di hari kerja. Tanpa pilihan terakhir, saya tidak boleh membunuh mereka. Mengapa mereka mengkhianatiku? Ketika Ye Tian bingung, Yu Guang menangkap mata haus darah Tan Yun tidak jauh dari sana. Saat dia dan Tan Yun saling berhadapan, sedikit pusing muncul di benaknya dan dia kembali normal. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Tan Yun telah mempraktikkan semacam teknik murid yang menarik dan waras, mengubah mantan bawahannya menjadi mayat berjalan, dan mematuhi perintahnya untuk menembak dirinya sendiri. Ompa. Pada saat Ye Tian mengembara sedikit, seberkas pedang menghantam lehernya. Tubuhnya melesat ke belakang dan mengelak. Tanda darah dangkal dipotong di lehernya, hampir membunuhnya dengan pedang. Saya sangat marah. Ye Tian memandang Tan Yun dengan senyum marah. Lain-lain, kamu berhasil membuatku marah. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku jika kamu mengendalikan mereka? Hahaha, kamu delusi. Hari ini, aku, Ye Tian, pasti akan menggagalkanmu dan membiarkanmu mati tanpa tempat untuk dimakamkan. Ye Tian menembak mundur dan berhenti di depan rumah gua dengan susunan teleportasi. Segera, dia merobek langit redup dengan raungan keras, tubuh Long Wu bah. Ekspresi Tan Yun memadat, saat tubuh Ye Tian berubah selanjutnya, dia terkejut.